Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat dan penonton Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan berbagai macam salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari hadis number 460. Al-Sahih bin Sa'id qala kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina al-hilal marhaban. From Sa'id says, distance between the place where the messenger of Allah prayed and hold in front of him the wife of Prophet. Dari Bapak Sahal bin Sa'ad, dia berkata, dan antara tempat Rasulullah SAW sholat dan dinding pemandu hadapannya adalah sekitar selebar jalan melalui seekor kambing. Ini saya yang pertama. Rasulullah SAW sholat dengan jarak antara tempat sholat dan dinding sekitar selebar jalan kambing. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan jarak kita sholat. Jarak yang ditentukan sekitar selebar jalan seekor kambing menunjukkan jarak yang sangat dekat. Kira-kira hanya beberapa puluh cm. 2. Anjuran untuk menggunakan sutra pada saat sholat. Sutra berfungsi sebagai pembatas antara orang yang sholat dan orang yang lewat di depannya. Ketika sholat dan menggunakan sutra di depannya, maka hal tersebut dapat menjadi maka batas sholat seorang tersebut dapat menjadi jelas dan tidak mudah terganggu oleh area di sekitarnya. 3. Tujuan penggunaan sutra adalah untuk khusyukan sholat. Khusyukan merupakan bagian penting dari sholat. Orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat dapat mengurangi apa pembatas, dapat mengurangi fokus atau nilai dari sholat seseorang. Dan dengan menggunakan sutra, hal tersebut dapat dihindari. Pengamalan ini, sekolah beberapa sahabat seperti sekolah yang sangat boleh hal seperti ini dapat diamalkan dengan menyiapkan sutra atau pembatas di masjid. Jarak antara tempat sholat dan sutra dapat cukup dekat sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan sehingga khusyukan bisa terjaga. Dan siswa juga dihimbau untuk menghormati teman yang sedang sholat dengan tidak lewat di depan mereka yang sedang sholat. Selanjutnya, usai buku yang berjudul Aksi Massa karya Dan Malaka adalah sebuah karya mudah kesadaran tentang kekuatan rakyat dalam memperjuangkan perubahan. Dalam buku ini Dan Malaka menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi hanya oleh kelompok orang kecil atau pemimpin yang hebat. Sebaliknya, perubahan tidak akan terjadi ketika rakyat banyak atau yang disebut sebagai massa yang sadar akan hak dan kekuatannya lalu bergerak bersama secara terorganisasi. Menariknya, Dan Malaka dianggap sebagai tokoh komunis dan karena pandangannya dianggap dekat dengan ide sosialisme dan perjuangan kelas. Dia bahkan pernah bergabung dengan gerakan komunisme internasional dan sempat diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan Malaka juga dikenal sering berpindah-pindah negara untuk menghindari perangkap antara lain Filipina, Singapura, Malaysia, Tiongkok dan Thailand. Dan di berbagai tempat tersebut dia menggunakan berbagai identitas samaran seperti di Filipina dia dikenal sebagai Elias Fuentes atau Elias Hussein. Di Malaysia dan Singapura dia menggunakan nama Hasan Ghazali. Di Thailand dia menggunakan nama Abdul Rahman dan di Tiongkok dia menggunakan nama Tan Hose. Dengan berbagai identitas samaran tersebut, dia tetap menyebarkan gagasan perjuangan, pendidikan dan kesadaran rakyat. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia tidak hanya menunjukkan sebagai tokoh komunis, melainkan seorang nasionalis sejati yang menginginkan Indonesia terbebas dari penindasan, baik dari penjajah maupun dari sistem yang menindaskan